Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, aku Nabila dari jurusan Bisnis Digital di Institut Pariwisata Trisakti. Nah, kali ini, di sesi kali ini aku nggak sendirian aja nih, aku bersama teman aku yang berasal dari jurusan yang sama, yaitu Halo, perkenalkan aku Putri dari Prodi Bisnis Digital di Institut Pariwisata Trisakti. Nah, untuk sesi kali ini kita mau ya bincang-bincang aja sih mengenai pengalaman waktu magang di semester 5 kemarin. Nah, kalau untuk di sesi ini kita mau membahas magang di Departemen Finance, yaitu khususnya di industri perhotelan. Jadi sebelumnya aku pengen tahu nih, kamu kan dari jurusan bisnis digital dan aku juga jurusan yang sama nih. Jurusan bisnis digital itu kan biasanya mengenai e-commerce, mengenai dunia sosial media, marketing, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan digitalisasi seperti itu. Nah, kenapa sih kamu milih jurusan finance yang mungkin agak sedikit melenceng dari bisnis digital ini? Cukup menarik. Sebenarnya awalnya aku mikir kalau misalnya bisnis digital itu mentok-mentok mentok di dalam ruang lingkup tentang kayak marketing. Padahal kan enggak kan. Tapi namanya aja bisnis digital, di situ ada kayak embel-embel tentang bisnis. Nah, kita justru aku khususnya malah lebih belajar lebih dalam tentang bisnis pada saat aku magang, dan emang kebetulan di finance gitu aku milihnya. Karena finance itu kan emang kayak masih ruang lingkup dari bisnis itu sendiri kan? Nah, itu dia, makanya aku jadi belajar tentang bisnis itu malah pada saat magang. Jadi nggak melulu tentang kayak marketing itu lagi tentang sosial media lagi. Padahal bisnis kan itu tuh ruang lingkupnya tuh benar-benar luas banget. Iya. Bisnis. Jadi bahkan keuangan bisnis itu kan butuh uang, butuh keuangan untuk menjalankan bisnis tersebut. Jadi finance ini pastinya relate gitu. Nah, itu dia, malah pada saat aku di finance department aku belajar tentang kayak revenue, berjalannya alurnya pendapatan bisnisnya tentang di dunia perhotelan tuh kayak gimana. Itu malah di finance department. Nah, malah jadi kayak aku malah jadi learn to deep lagi, lebih dalam lagi belajar tentang bisnis tuh malah di finance department. Kalau di finance gitu loh, belajar di situ jadi kayak benar-benar sekali mendayung 2-3 bulan terlampaui gitu loh. Itu maksudnya. Nah, selain itu juga kan waktu pertama magang nih, pertama masuk finance, terus dari bisnis digital, mungkin kayak teman-teman atau karyawan-karyawan kan biasanya dari akuntansi ataupun yang lain. Nah, kamu yang dari bisnis digital atau yang linjur atau lintas jurusan gitu, gimana sih perasaan kamu pas waktu pertama masuk gitu? Kayak apakah kayak takut banget, ini maksudnya tuh apaan gitu loh ya? Jujur waktu awal aku kayak menghitung hari tuh kayak wah bentar lagi aku masuk nih, ini hari pertama, ya ampun aku takut banget. Aku jujur sampai kayak deg-degan di rumah tuh kayak ya Allah ini gimana. Tapi aku tuh nggak berhenti di situ doang. Jadi beberapa sebelum aku masuk pastinya aku kan kita udah dikasih tahu nih kita bakal masuk finance department. Di dalam finance department itu ada lagi divisi-divisinya, Ada lagi bagian-bagian dalamnya. Nah, aku cari tahu, aku belajar dulu tuh apa aja sih di dalamnya tuh, kita akan mengolah apa aja sih, kerjanya tuh kayak gimana, di setiap divisi bakal melakukan apa aja. Jadi aku coba riset, kita baca-baca deh apa aja ya. Oh, yang akan kita kerjain kayak gini-gini nih bentukannya. Nah, aku cari tahu contohnya tuh kayak apa aja. Jadi ketika kita masuk itu setidaknya tuh kayak mengurangi rasa deg-degan dan rasa takut aku pada saat pada saat mau masuk, nggak mau banget. Jadi kita belajar dulu kayak at least ya, kita tuh belajar tentang istilah-istilah corporate atau istilah-istilah khususnya di finance department kayak income atau outcome. Kita kayak belajar
yang dasar-dasar, istilah-istilah dasar biar nggak kosong-kosong banget. Jadi kayak ya itu sebenarnya cukup mengurangi rasa takut aku ketika hari H. Dan kuncinya biar nggak bener-bener deg-degan pada saat hari pertama ataupun sebelum hari H datang, kita benar-benar niatin untuk kita mau belajar, kita mau banyak tahu, kita mau banyak punya pengalaman. Jadi itulah alasannya biar nggak sih, itulah cara aku biar setidaknya tuh ngurangin rasa takut dan deg-degan. Kamu gimana sih waktu itu, pasti deg-degan juga nggak sih? Pasti banget, karena kayak di ruang lingkup yang beda, di ruang lingkup yang asing pastinya. Kayak pas masuk ini kita nggak begitu kenal, kita kayak ini namanya siapa juga, kayak ini kerjanya kayak gini, ini takut banget salah. Itu pasti hal yang lumrah, hal yang biasa gitu. Karena tapi pastinya untuk cara mengatasi hal tersebut setiap orang pasti berbeda-beda. Dan tadi juga udah dikasih tahu cara putri itu ya kita niatkan aja, yang penting kita tujuannya adalah untuk mencari ilmu seperti itu ya, mau belajar. Terus kayak aku pas di awal, aku jadi inget pas di awal aku ngomong, aku nge-warning duluan gitu loh, Kak aku minta maaf ya kalau misalnya nanti atau selama aku kerja atau selama nanti kakak ngejelasin ada sesuatu hal yang ketinggalan atau aku kurang paham dan kurang sempurna gitu, aku minta maaf duluan lah gitu ya. Minta maaf banget ya Kak kalau misalnya nanti aku ada melakukan beberapa kesalahan dan kekurangan gitu. Sebenarnya pada hari pertama kesalahan itu kayak biasa, cuma kayak mungkin takut aja kan, kayak emang hari pertama pasti kayak takut aja sih. Itu takut tuh kayak ada hal biasa aja sih. Lagi aku mikir kayak finance department itu kayak sesuatu hal yang kayak lu riskan banget kalau misalnya melakukan kesalahan gitu. Tapi yang penting aku dapat pelajaran dari mereka, yang penting jangan takut, dan kalau misalnya memang ada sesuatu yang perlu ditanyain mending kita tanyain gitu. Nah, dari bisnis digital itu kan ilmunya pasti nggak seputar dengan digital kayak tadi yang disebut kayak kantor sosial media. Itu kan waktu itu ada mata kuliah mengenai laporan keuangan, dan itu pastinya bisa dibilang berguna pas waktu nyemplung nih di dalam departemen finance. Nah, sebenarnya selain itu hal apa sih yang bisa dibilang tuh dibutuhkan di dalam departemen finance itu sih? Ya, sebenarnya awalnya aku mikir segala sesuatu hal itu udah semuanya cukup untuk kita sebut serba digital, dan termasuk dunia perhotelan pun menurut aku sendiri jadi saya jadi formal banget ya. Menurut aku sendiri itu udah cukup oke ya, masuk ke dalam ke era yang serba digital saat ini. Karena kan kalau untuk hotel sendiri itu contohnya kayak mesen kamu itu kan kayak udah by online semua, kayak udah nggak perlu ke depan atau ke reservasi itu kayaknya iya booking langsung, kayak udah langsung bisa by handphone, perangkat itu kayak udah gampang banget, pembayaran juga udah mudah banget. Nah, gitu. iya, tapi kan itu dalam sisi luar gitu kan, dari sisi luar. Tapi kalau misalnya dalam sisi alur bekerjanya hotel di dalam, untuk digitalisasinya sendiri sudah lumayan oke. Karena apalagi finance department itu sangat-sangat butuh sistem yang bisa menaungi berbagai macam data dan juga tugas yang harus dikerjakan gitu setiap hari, setiap bulan. Itu perlu banget sistem yang oke. Digitalnya tuh kayak harus bisa mengangkat semua tugas yang ada di departemen supaya lebih mudah ke dalam sistem. Nah, iya gitu. Tapi memang aku pernah setiap hari tuh kadang aku ada sharing season gitu sama salah satu mentor aku. Pada saat itu aku ini secara pengalaman aja ya tentang digitalisasi di dalam dunia hotel atau industri hotel. Jadi pada saat itu kita ada sharing season
tentang kayak hotel kami itu pada saat itu masih agak apa ya, agak masih mencari solusi gitu, masih mencari solusi tentang untuk mengurangi penggunaan kertas. Kayak susah, agak susah untuk bisa benar-benar lepas dari penggunaan kertas. Memang sudah kita coba mengurangi penggunaan paper gitu, tapi nggak bisa dipungkiri penggunaan paper untuk hal-hal berkas sebagai bukti fisik di dunia finance department sendiri itu jadi kayak masih harus coba mencari solusi yang baru lagi untuk bisa menggantikan atau mengurangi lagi penggunaan tentang kertas gitu. Jadi kayak akhirnya bisa jadi benar-benar serba digital nih, jadi kayak lebih oke aja jadinya gitu sih. Karena kan emang di finance itu kan salah satunya ada input kayak pembuktian pengeluar masukkan kas, jadi kan untuk supaya nggak di apa ya, kayak nggak bohong gitu, kayak nggak di salah gunakan juga itu pastinya masih menggunakan kertas juga kan sebagai bukti untuk suatu pembayaran ataupun suatu pembelian. Iya, itu juga kan masih itu juga penting juga, makanya emang agak sulit untuk mengurangi penggunaan kertas tersebut juga. Ya, mungkin penggunaan kertas itu sendiri menurut aku ya sebenarnya masih bisa dikurangi lagi gitu. Biasanya kayak invoice itu harus pakai kertas, bisa aja dong invoice dengan menggunakan bentuk digital. Sekarang apalagi pemesanan secara online aja bisa, nggak usah dong kita ngeprint lagi gitu. Jadi kayaknya lebih oke deh kalau misalnya kita hanya menyertakan bukti digital gitu. Jadi supaya emang lebih apa ya, lebih enak aja sih, kayak kita cuma mengirim by perangkat aja kan, kayak misalnya komputer, jadi kayak kita cuma ngirim bukti secara online itu kayak melalui perangkat aja, jadi kayak kita nggak perlu ketemu langsung nih kak. Kalau misalnya nggak ada orangnya, aduh maksudnya kita harus nunggu sih orangnya sampai ada, kita kan juga nggak tahu kapan orang tersebut tuh available gitu. Jadi makanya hal tersebut atau hal ini juga menjadi suatu hal yang perlu dibicarakan untuk solusi. Itu sebenarnya kayak kita berandai-andai aja karena kita kan punya pengalaman yang sama nih tentang kayak finance itu identiknya pekerjaannya dengan sistem dan juga tumpukan kertas gitu loh. Nah, tumpukan kertas ini gimana sih? Sampai aku tuh pernah ditanya sama mentorku, menurut Putri solusinya apa ya untuk mengurangi kertas-kertas ini? Kayak di dunia waktu itu aku pernah nganter tentang kayak dummy file dari front office. Nah itu kadang tuh banyak gitu setiap bulan. Terus kayak dari purchasing kertas tuh banyak juga setiap hari, setiap bulan tuh pasti ada aja. Dan tentang invoicing dari front office juga biasanya kan juga berupa kertas ya kita menerimanya. Nah itu aku pernah ditanya sama mentorku, ada nggak sih solusinya gitu. Ya aku dengan pede menjawab, sebenarnya kalau misalnya memang sistemnya memang mumpuni dan apalagi di era-era digital sekarang ini nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Jadi itu kita berandai-andai aja pada saat sharing session. Itu kita juga pada saat di balik layar kita sempat kita bertanya dan kayak sharing kan, waktu itu kamu pernah nanya tentang pemakaian kertas juga ke Nabila, pernah nanya pemakaian kertas ke aku gitu. Nah, udah bahas mengenai penggunaan kertas nih yang udah dipungkiri pastinya tetap digunakan juga untuk industri atau untuk departemen finance ya. Nah selanjutnya aku kayak pengen nanya, kayak di tugas harian atau tugas-tugas yang dekat kamu kayak
saat magang itu misalnya ada salah satu hal, ada satu permasalahan yang mungkin kamu pikir kayak, oh ini kayaknya bisa dibuat sistem atau bisa dibuat aplikasi, atau kayaknya kita bisa untuk membuat kayak sistem yang isinya tuh kayak AI, karena AI ini kan udah gak bisa lepas dari diri kita, kayak kita mau tugas ataupun apa kayak AI gitu. Jadi kayak untuk membantu pekerjaan ini supaya lebih mudah, kayak lebih ringan juga, untuk juga lebih teliti juga gitu. Iya, menurut aku ya untuk saat ini AI sudah merajai segala departemen, segala divisi, dan segala kehidupan kita. Itu kayak kita mau makan aja kita harus nanya AI. Nah kita mau makan aja nanya AI gitu, apalagi di finance departemen. Menurut aku banyak sisi-sisi di mana digitalisasi pada dunia perhotelan untuk mengurangi untuk bisa masuk ke dalam dunia yang lebih serba digital itu sangat terbuka peluangnya. Apalagi tadi kan kita sempat menyinggung untuk penggunaan kertas, kayak dari penginputan aja kita dasar data-datanya aja itu dari kertas gitu. Gimana kalau misalnya kita ya udah aja tinggal input dari by system aja gitu, dari data sistem ini terus kita pindahin aja ke sistem kita. Kenapa nggak begitu gitu? Itu kayak lebih keren aja dan lebih efisien dan memudahkan kita sebagai staff atau orang-orang staff finance gitu, jadi lebih efektif aja gitu, kerjanya kayak lebih enjoy aja, langsung kayak sat gitu, gampang gitu, nggak usah kayak bobo tuh terus kita masuk lagi ke dalam sistem gitu. Kayak gitu. Aduh, paling capek itu kayak gitu sih, kayak udah harus mikirin sistem, harus mikirin buka kertas lagi, kayak ya ampun. Kadang teman aku sampai kayak nggak bisa ngerasain gitu saking seringnya megang kertas gitu. Terus itu sih sebenarnya kayak data-data kayak apa yang kita beli itu kayak forecasting itu menurutku itu bisa untuk mengurangi, untuk bisa lebih masuk ke dalam dunia digital, lebih masuk ke digital, dan juga invoicing dan AI. Tentang AI itu aku punya pengalaman tentang tentang AI gitu. Mentorku itu agak orangnya detail dan unik gitu, dan orang sebenarnya oke gitu. Dia tuh setiap hari pasti selalu bertanya di AI. Iya, tentang pekerjaannya dan apapun itu yang membantu kehidupannya dia gitu. Nah, itu dia waktu itu pernah nanya solusi tentang yaitu bagaimana mengurangi penggunaan kertas dan benar-benar bisa nggak sih dunia perhotelan tuh benar-benar digitalisasi gitu. Jadi bahkan staffnya sendiri bertanya kepada aja, dan dia juga bertanya kepada aku gitu kan. Oke, nah oke, kamu ini kan dari background bisnis digital ya, pasti kayak udah nggak asing untuk kayak dari satu sistem ke sistem lain itu kan kayak kita tuh butuh belajar yang cepat gitu, karena kan di finance sendiri itu kan kayak banyak ya, untuk misalnya untuk revenue sendiri itu beda lagi, untuk pengeluarannya mungkin kayak beda lagi sebenarnya. Nah jadi kan kamu di jurusan bisnis digital ini kayak udah nggak asing lagi sama penggunaan software gitu, salah satunya kayak Excel dan lain sebagainya. Dan di finance sendiri itu kan nggak cuma penggunaan Excel aja nih, kayak sistem, misalnya sistem buat revenue lah, buat pengeluaran lah, itu kan pasti beda-beda sistem. Nah gimana sih kamu cara untuk bisa lebih terbiasa gitu, kayak dari satu sistem ini ke sistem yang lain, kayak gimana sih cara kamu terbiasa gitu loh? Paham. Maksudku aku gimana cara bisa terbiasa? Pastinya tapi pengalaman aku pada saat magang di sana
kan di sana kita tugasnya adalah membantu pekerjaan para staf dan juga belajar dan ngambil-ngambil ilmu gitu kan. Nah setiap hari itu sebenarnya kan aku setiap bulan itu pindah-pindah gitu divisinya, dan setiap hari aku selalu dikasih materi atau kayak materi-materi atau ilmu-ilmu tentang akuntansi dan juga bagaimana alur kerja divisi tersebut gitu. Dan setelah itu nanti aku dikasih pekerjaan yang sesuai gitu sama materi tersebut gitu, jadi balance gitu. Nah kalau misalnya mereka lagi sibuk, aku ngerjain tugas aku yang udah dikasih, jadi aku selesain. Jadi tuh kayak cara untuk bisa terbiasa adalah kita pahami materi yang udah dijelasin lah setidaknya gitu, terus kita kerjain, kita pelan-pelan aja. Pada saat dijelasin juga aku harus nyatet gitu, kita harus, itu penting ya, itu kalau misalnya di dunia apalagi finance gitu kita pasti harus pegang catatan gitu, nyatet materi dan juga to-do list apa aja yang bakalan kita kerjain. Caranya biar terbiasa ya kita melakukan hal itu berulang-ulang gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi emang ya untuk terbiasa ya harus ngelakuin berulang-ulang, dan pasti walaupun ada sesuatu hal yang emang bisa dibilang berbeda dengan apa yang diajarkan atau diberi materi, pasti ya kita bertanya betul, karena lebih baik bertanya daripada kita tidak tahu sama sekali. Karena kalau salah jalan nih maksudnya kayaknya itu salah deh gitu. Karena emang finance ya agak apa ya, agak cukup riskan gitu kalau misalnya kita memang kalau menurut kita ini kayaknya ini salah deh, kayaknya harusnya nggak kayak gini gitu. Nah kita langsung tanya aja daripada nanti makin kita ngerjain malah makin salah lagi, jadi kita malah kerja dua kali ya hitungannya gitu. Jadi nggak boleh ngira-ngira kayak ini bener nggak, ini salah nggak, jadi ya nanya gitu. Dan mengerjakan suatu pekerjaan yang berulang kali, makanya kita bisa terbiasa. Walaupun banyak, tapi kalau misalnya kita ngeliatin gitu mentor kita kerja gitu, wah banyak ya kalau misalnya kita liatin gitu, tapi kalau kita kerjain ternyata alur kerjanya tuh nggak seribet itu kok kalau misalnya kita kerjain. Pas kita ngeliatin aja gitu, wah banyak yang gitu kayak pas kita kerjain, oh enggak sih, ternyata satu file aja kita bisa nyelesain di bawah 2 menit gitu loh. Jadi kayak ya itu karena kan pas awal kita kayak belum ngerasain langsung gitu kan, jadi pas udah ngerasain langsung dan kayak udah melakukan hal itu beberapa hari atau berulang kali, jadi kayak oh ternyata bisa lebih mudah gitu loh. Iya, misalnya kayak misalnya file pertama itu pertama kali kita dikasih kerjaan di job desk baru di satu divisi tersebut gitu, kayak emang awalnya masih ngeraba-raba gitu, ngeliat catatan, kita lakuin lagi catatannya, kita lakuin lagi gitu, kita praktekin lagi maksudnya. Ya kalau misalnya udah di file paling file ke-5 atau file ke-10 kita udah hafal gitu, udah terbiasa. Betul, udah terbiasa sih, kayak tutup mata aja kayak udah berlangsung satu gitu. Tapi gak sampai apa sih, aku ya masih takut gitu kalau tutup mata gitu. Nah, kayaknya sebelum mengakhiri sesi kali ini ada mau nanya lagi pesan untuk teman-teman yang mungkin mau lintas jurusan di magang yang mungkin kayak beda nih kayak waktu jurusan yang aku ambil gitu, kayak apa sih pesan yang bisa diberikan gitu? Ya, yang pertama jujur sebenarnya kan waktu tadi aku udah mention aku sebenarnya takut ya, tapi untuk yang mau melintas jurusan kuncinya adalah jangan takut. Sebenarnya takut tuh wajar, tapi jangan nge-stuck
stuck di rasa takut aja. Kuncinya adalah mau belajar, itu penting. Terus kita riset terus jurusan, bukan jurusan, bidang apa yang mau kita tekuni gitu, yang mau kita pelajarin, yang mau kita ambil. Misalnya kayak aku contohnya finance departemen, kita cari apa aja divisinya, apa aja yang akan dikerjain, misalnya software apa aja yang dipakai, kita pelajari softwarenya, misalnya Excel, kita pelajari rumus-rumusnya pelan-pelan aja. Terus abis itu niatin untuk bisa terbuka dan mau belajar. Itu sih sebenarnya, mau riset, mau belajar, dan lakukan pelan-pelan. Terus kalau misalnya ada yang nggak tahu, tetap tanya. Tapi kita harus memposisikan diri kita sebagai orang yang profesional. Terus dan yaitu terbuka untuk menerima segala ilmu-ilmu dan pengetahuan baru kita. Oke teman-teman, itu dia tadi bincang-bincang bersama Putri mengenai pengalaman magangnya selama di Institut Perhotelan, khususnya di Departemen Finance.